Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sutik akan sedikit menjelaskan tentang keselarasan antara agama dan filsafat. Ibnu Rus adalah seorang pakar pemikiran Aristoteles yang terakhir dan terbesar dalam Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang kedokteran, pakar hukum yang mumpuni, teolog dan sekaligus filosof. Corak pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Aristoteles. Kemasyhurannya sebagai tokoh sangat peripatetik terletak pada kedudukannya sebagai komentator terhadap karya-karya Aristoteles yang berhasil menggeser penafsiran Neoplatonisme. Ibnu Rus merupakan seorang Aristotelian yang fanatik, tetapi segi lain yang lebih mengesankan bagi dunia intelektual Islam adalah usahanya untuk menggabungkan dan menyelaraskan antara agama dan filsafat secara ikhlas dan sungguh-sungguh, melebihi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain. Terus keserasian antara agama dan filsafat. Dalam membahas banyak persoalan, Ibnu Rus berusaha membuktikan dan menunjukkan validitas pendapatnya dengan menggunakan argumentasi yang kuat. Hal ini juga dilakukan ketika mengkaji keserasian antara agama dan filsafat. Ada beberapa argumen yang disusun untuk membuktikan pemikirannya tersebut, antara lain metode demonstratif untuk membangun argumen bahwa mempelajari filsafat juga merupakan bagian dari pemerintah agama, konsep takwil dan konsep makna lahir batin. Satu, metode demonstratif merupakan konkret. Metode demonstratif Ibnu Rus adalah sebagai berikut. Demonstratif adalah argumen yang terdiri atas premis-premis yang tidak terbantahkan yang menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk absolut dari demonstrasi adalah argumen faktual dan penalaran terhadap fakta atau fakta yang diabstrakkan secara rasional. Ibnu Rus menguatkan metode demonstratif dengan dukungan ayat-ayat Al-Quran. Ayat pertama mendorong untuk mempelajari seluruh ciptaan Allah, sedangkan ayat kedua menunjukkan adanya perintah untuk memakai secara bersama-sama. Dengan demikian, agama memerintahkan mempelajari filsafat. Secara logika, kesimpulan tersebut ditarik dari model penalaran sebagai berikut. Tujuan dari filsafat adalah memikirkan alam semesta secara rasional untuk mengetahui pencipta alam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agama mewajibkan kepada manusia untuk mengetahui Allah dengan cara memikirkan alam semesta. Maka mempelajari filsafat adalah wajib. Apabila sudah jelas bahwa syarat mewajibkan untuk memikirkan alam semesta secara rasional, dan pemikiran rasional ini tidak lain hanyalah memikirkan secara mendalam atau istinbat tentang sesuatu yang belum diketahui penciptanya, untuk perantaraan sesuatu yang sudah diketahui atau al-ma'lim alam. Hal ini sudah dengan kias
maka wajib bagi semua manusia untuk mengarahkan pemikirannya terhadap alam dengan metode kias akli. Cara kerja seperti inilah yang disebut metode burhani atau demonstratif. Terus dalil inayah atau pemeliharaan. Berdasarkan dalil inayah, apabila alam diperhatikan maka diketahui apa yang ada di dalamnya sangat sesuai dengan kehidupan manusia dan makhluk lain. Persesuaian ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi menunjukkan adanya penciptaan yang rapi dan teratur yang didasarkan pada ilmu dan kebijaksanaan sebagai bukti, di mana dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Siang dan malam, matahari dan bulan, musim, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan hujan, yang semua itu sesuai dengan kehidupan manusia.